Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Sekolah dispensa pasti bisa, pasti senang. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pada siang hari ini kita masih mengikuti pembelajaran PAI. Ya, semuanya sehat? Oke, alhamdulillah. Oke. Kalau begitu, sebelum melaksanakan pembelajaran PAI, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Arya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti berjalan lancar dan lancar. Oke, setelah ini kita melaksanakan kegiatan ini, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Anjil. Hari ini kita akan baca surat Al-Ikhlas. Oke, bisa semua? Mari kita baca bersama surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Semoga dengan bacaan surat Al-Anjil yang sudah kita baca barusan, kita dijadikan umat Nabi Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bisa istiqomah tadarus Al-Quran baik di sekolah maupun di rumah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, sekarang coba silakan berdiri semua. Dan dicek kerapiannya. Nah, meja kursinya diluruskan, kalau ada yang lurus dan bukan. Oke, cek ada sampah-sampah enggak? Kalau ada sampah dibersihkan dulu. Oke, tidak ada. Silakan sudah kembali ke tempat duduk. Nah, oke, turunkan mejanya. Sudah. Nah, sekarang duduk yang santai dan relax. Ya, karena PAI hari ini pelajarannya siang. Sudah ngantuk semua. Nah, sekarang fokus coba duduknya tegak. Tegak. Ya. Oke, kemudian tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan. Ya, pikirannya sudah relax. Siap mengikuti pelajaran PAI. Alhamdulillah, tadi semuanya sudah siap belajar, sudah rapi, kemudian berfokus, sudah relax juga. Sekarang mau langsung. Arimami, Andara, Afril, Audrey. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hadir dan tidak ada yang sakit. Mari kita melanjutkan. Sebelum pembelajaran ada motivasi yang ingin Pak Ul sampaikan. Kalian tahu siapa tokoh yang ada di depan ini? Presiden Republik Indonesia yang keempat. Tepatnya setelah Presiden B.J. siapa? Gus Dur. Nah, Gus Dur itu punya quotes. Ya, dia mengatakan agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan.
agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan. Jadi maksudnya di sini adalah kita agama Islam, ada orang lain yang beragama non Muslim, maka itu boleh, bukan larangan. Yang ada sesama Islam tidak boleh saling membenci, saling menghakimi, saling kayak kamu sholat tidak sah, kamu bisa kan itu ya, itu yang tidak boleh. Pausa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita ingat kembali minggu kemarin Pak Wali sudah menyampaikan tentang kiat-kiat menjadi pecinta Quran dan apa buktinya bahwa kita mencintai Quran. Ketika kita beriman kepada kita bahwa apa saja yang kita lakukan untuk membuktikannya? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya silakan. Membaca Al-Quran setiap hari. Oke, 1 membaca Al-Quran setiap hari, terus? Lanjut. Oke, ada lagi? Menghafal Al-Quran. Ada lagi? Oke, ya. Itu adalah tadi 3 atau 4 cara bagaimana membuktikan bahwa kita mencintai Al-Quran. Kita ingat tepuk tangan. Masih semangat? Kalau masih semangat, biar tambah semangat, ayo kita joget sebentar. Silakan berdiri. Ayo, goyang biar sehat. Ayo suaranya mana? Ayo semangat. Iya. Semangat. Haus. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah joget-joget dikit ya. Tambah semangat? Ya. Kalau kira-kira insya Allah nggak ngantuk. Nah sekarang pertanyaan kedua untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, materi hari ini ya. Nah ini, menurut kalian mengapa penting untuk mengetahui hubungan umat Islam dengan pengaruh kitab-kitab kuno yang terdahulu? Nah, maksudnya pengaruh kitab kuno terdahulunya apa? Ada berapa kitab? 4. 1 Zabur, Injil, terus Taurat dan kalau kita penganut Al-Quran, maka kita juga wajib tahu siapa saja penganut umat kitab-kitab terdahulu. Ada Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, kenapa kalau kita harus menganggap penting untuk mengetahui hubungan umat Islam dengan penganutnya kitab terdahulu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Mungkin untuk mengetahui siapa saja sih mereka yang menganut kitab-kitab Allah. Bagus. Yang selanjutnya adalah silakan. Agar bisa menumbuhkan toleransi. Oh iya, agar bisa menumbuhkan toleransi. Seperti yang dikatakan Gus Dur di awal, yang dilarang itu perpecahan, bukan perbedaan. Beda agama boleh enggak? Boleh. Biar lebih paham maksud dari pertanyaan tadi coba kita lihat bersama, kalian pahami, kalian perhatikan video berikut ini.
kita barusan sudah menonton sebuah film pendek menceritakan sebuah pengalaman mungkin ya, ketika ada seseorang yang membutuhkan maka harus saling menolong atau apa tadi. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari film yang barusan ditonton? Oke, silakan. Kita harus tolong menolong. Oke, tolong menolong. Bisa tadi di sana yang pertama siapa? Orang tua nolong anak SMA tadi yang berjilbab. Oke. Yang kedua siapa tadi? Menolong dalam tadi apa? Yang bapaknya tadi habis nolong ternyata uangnya habis sehingga nggak bisa beli makan. Ada lagi mungkin? Kita harus saling toleransi pada siapapun. Iya, toleransi pada siapapun. Oke, lanjut. Iya, tidak pilih-pilih ketika menolong ya. Di sini tadi di akhir ternyata setelah ditolong, yang nolong kan pakai kopiah. Nah, yang makan tadi ya ditolong itu ternyata ketika mau makan doanya beda. Yang Islam gini, ternyata dia yang ditolong itu pakai begini. Kalau begini berarti agamanya Muslim apa non Muslim? Muslim. Nah, dan apakah tadi di sana terlihat, karena Muslim akhirnya nggak jadi ditolong? Tidak, tapi tetap ya, karena mereka menolongnya tidak pilih. Nah, oke. Hari ini pembahasan kita adalah hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab terdahulu. Jadi kitab yang mereka anut, yang mereka imani seperti Injil, Taurat, Zabur itu juga merupakan kitabnya umat Islam. Ya, kalau yang iman kepada kitab Injil, ada yang tahu itu nama umatnya apa? Nama umatnya apa? Ayo, Kristen kalau di Indonesia atau Katolik, tapi kalau dalam bahasa namanya Nasrani. Nah, kalau orang yang beriman kepada kitab Zabur dan Taurat, yang itu kaumnya ini sekarang lagi puncak-puncaknya perang. Yahudi, ya, kaum Yahudi ini adalah kaum yang beriman kepada kitab Taurat dan Zabur. Nah, kalau yang kaumnya beriman kepada kitab Al-Quran namanya umat Islam atau Muslim. Ya, berarti ada hubungannya enggak? Ada. Kitab yang mereka imani itu adalah kitab yang kita wajib imani juga. Tapi dengan adanya Al-Quran seperti yang kemarin, Al-Quran adalah pelengkap penyempurna kitab-kitab terdahulu. Itu ya. Nah, berikut adalah materi hari ini, yaitu KTP-nya kalian nanti setelah mempelajari bab ini. Yang pertama, satu, merancang infografis yang benar mencakup informasi tentang timeline atau kronologi diturunkan Al-Quran kepada para unsur. Yang kedua, menunjukkan pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan agama dan kitab suci, yaitu toleransi beragama. Dan yang terakhir adalah Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di Arab. Nah, diturunkan kepada Muhammad secara berangsur-angsur. Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab Allah yang terdahulu. Nah, kapan diturunkan Al-Quran? Diturunkannya pada apa? Berapa ini? Dalam kurun waktu antara 611 sampai 632 Masehi. Nah, Al-Quran pertama kali turun di mana? Oke, kira-kira ada yang tahu nggak? Nabi pada waktu itu berusia berapa tahun? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Iya, berusia 40 tahun ya. Oke, kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan namanya asbabun nuzul. Jadi kalau ada peristiwa, suatu peristiwa itu baru turun Al-Quran. Oh, ayat ini, surat ini. Kalau yang kitab-kitab terdahulu diturunkannya langsung dalam bentuk kitab. Jadi misalkan kitab Injil, misalkan ini ya bisa kan? Siapa? Nggak bisa ya. Kitab Injil ini kitab Injil, silakan kitab ini sampaikan kepada umatmu. Ya. Tapi kalau Al-Quran tidak langsung. Jadi dia per ayat gitu ya. Oke. Terus. Nah, sekarang kalian akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini ya nama-namanya tadi.
Oke, nanti kalian semuanya dari 3 kelompok tadi membuat produk. Nah, produknya ada macam-macam. Di sini kalian membuat infografis hikmah toleransi beragama dan menumbuhkan sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain dalam bentuk infografis statis, visual statis, dan interaktif. Nah, gimana caranya Pak? Nanti setiap kelompok akan dibagi. Tugas yang pertama, kelompok 1 ini ya, cari informasinya di internet dengan membaca artikel atau jurnal. Nanti kan baca blog-blog itu ya, yang kalian rangkum, kalian bentuk dalam sebuah namanya kayak poster. Itu yang kalian hikmahnya toleransi itu 1 apa 2 tadi. Oke. Yang kedua, kelompok 2 mencari informasi dari video. Jadi kalian nonton cari di YouTube hikmahnya toleransi dan sebagainya. Siapa yang ceramah nanti. Nah, kalian bentuk dalam visual statis itu gimana? Visual statis itu adalah seperti apa? PowerPoint ya. Oke. Kemudian yang ketiga, nanti kelompok yang ketiga bisa dengan wawancara ke guru siapa saja, tapi biasanya kalau soal info ini jelas guru apa? Guru agama selain Pak Wahyu ya. Kalau nanti mau cari Pak Wahyu ya kalian ya tahu kan yang ngajar kalian Pak Wahyu. Coba tanya ke guru lain. Oke, sampai sini paham? Sekarang silakan berdiri berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Hikmah toleransi itu apa? Hikmah toleransi atau keuntungan yang bisa kita rasakan dari sikap toleran antar orang lain. Selamat siang. Selamat siang, bagaimana? Nah, jadi di sini saya dapat tugas dari Pak Wahyu untuk mewawancarai Pak Agus tentang apa sih hikmah toleransi beragama. Oh gitu ya. Apa yang bisa saya bantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Hikmah Bersikap Toleransi. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Kalisha Alandia. Nama saya Kanaya Putri Salsabila. Nama saya Aina Ini Karin. Simak sampai habis ya. Lanjut. Yuk, 1, 2, 3. Bujim. 3. Maju lagi. Ya. Yang pertama, menciptakan rasa syukur dan damai. Ya. Kak. Yang pertama, menciptakan rasa syukur dan damai. Di sini, toleransi diperlukan untuk mewujudkan rasa cinta damai dan rukun antar teman beragama. Jika kedamaian terjaga, maka negara pun akan stabil dan aman dari konflik. Yang kedua, lebih menghargai perbedaan dan keragaman. Dengan menghargai perbedaan, kita cenderung mendekati orang lain dengan rasa hormat dan keinginan untuk memahami. Hal ini dapat memperkuat relasi antar bersama. Untuk mewujudkan rasa cinta damai dan rukun antar teman beragama. Jika kedamaian terjaga, maka negara pun akan stabil dan aman dari konflik. Yang kedua, lebih menghargai perbedaan dan keragaman. Dengan menghargai perbedaan, kita cenderung mendekati orang lain dengan rasa hormat dan keinginan untuk memahami. Hal ini dapat memperkuat relasi antar personal dan antar kelompok. Demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tadi kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya hasilnya sangat bagus dan sangat bisa merepresentasikan hikmah dari perilaku toleransi dalam hidup saya. Nah, dan juga tadi kita sudah bahas kesimpulan yang Pak Wahyu sampaikan ya. Tadi ini Pak Wahyu menyampaikan kesimpulan dari sisi Pak Wahyu. Nah, sekarang
Pak Wahyu mau ingin tahu kira-kira kalau kesimpulan dari kalian itu apa? Yang pertama terkait dengan bab yang kita pelajari hari ini. Ya, ada yang mau bicara? Oke, silakan. Menurut saya kesimpulannya adalah kita sebagai seorang muslim itu harus selalu menjunjung tinggi sikap toleransi kepada orang yang beragama selain Islam. Tidak hanya fokus dan hanya membela orang yang seagama saja. Oke, tepuk tangan buat Mas Ibu. Ya, jadi benar toleransi itu tidak hanya memandang sesama golongan saja, tapi harusnya kepada golongan lain juga sama. Ya, misalkan golongan kita salah, orang dari kita salah, ya jangan dibela kalau dia salah. Tapi kalau misalkan agama lain meskipun dia benar disalahkan nggak boleh, tetap kita harus membela siapa yang benar. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Saya kesimpulannya yaitu hikmah toleransi. Yang pertama yaitu menjaga keharmonisan hubungan umat beragama. Yang kedua yaitu menghindari konflik. Yang ketiga yaitu bisa saling bekerja sama dan saling menghormati juga menghargai. Oke, tepuk tangan. Nah, ini tadi adalah hikmah dari toleransi. Tadi ada 3 yang disebutkan ya. Yang pertama bisa saling menjaga, kemudian saling menghormati dan menjaga konflik, tidak terjadi perpecahan dalam beragama dan berbangsa serta bernegara. Oke, tepuk tangan. Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, oke, alhamdulillah. Mari kita bersama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita baca doa penutup, Pak Wahyu mau minta refleksi dari kalian. Oke, pembelajaran hari ini kira-kira yang mana? Yang jempol, 1 atau 2? Oke, dari jodoh tangan. Dengan kita tadi belajar soal toleransi, kita tahu ternyata toleransi itu mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu juga secara tidak langsung kita praktekkannya. Dengan toleransi juga kita nanti bisa menerapkan gak cuma di sekolah, tapi kita di masyarakat, di lingkungan rumah dan sebagainya. Oke, semoga kita semua bisa menerapkan toleransi sehingga kita semua menjadi salah satu orang yang menciptakan kedamaian antar umat beragama. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya pada hari ini. Pembelajaran dari awal hingga akhir semuanya lancar, dan semoga apa yang Pak Wahyu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kalau mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sekolah dispensa online pasti bisa, pasti senang. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita melanjutkan proyek kita. Di pertemuan yang ketiga kali ini kita akan melaksanakan aksi. Dan aksinya apa? Nanti akan kita bahas. Sebelum kita mulai proyek kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, membaca doa SMP Negeri 1 Malang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni
fahaman waj'alni min ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita melaksanakan doa. Semoga proyek kita pada ini lancar dari awal hingga akhir. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Oke. Al-Maidah, Amira, siapa lagi? Al-Tair, Diana, Elizabeth. Ya, oke. Alhamdulillah sudah diabsen semua, semuanya sudah ada. Sudah siap belajar? Oke, buktinya kalau siap nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan alurnya, yaitu sekarang kita sudah memasuki untuk membuat video atau sinema tutorial wudhu. Nah, tapi sebelum itu Pak Wahyu akan menjelaskan tentang apa itu wudhu dan tayamum atau tata cara wudhu dan tayamum terlebih dahulu. Sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Yes. Oke, sekarang sudah duduk bersama kelompok masing-masing. Nah, mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila seperti yang sebelumnya. Yuk, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Pada pertemuan kali ini kita akan yang pertama materi adalah memahami tata cara berwudu dan tayamum. Meskipun secara sehari-hari kita sudah hafal, tapi tetap akan dijelaskan lagi seperti menguat. Yang kedua, mempraktekkan tata cara wudu dan tayamum. Yang ketiga, membuat video wudu atau tayamum. Prakteknya nanti dalam bentuk video, gitu ya? Paham? Oke, sebelum kita lanjut ke materi ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Ada yang bisa lagu ini? Ya. Oke, silakan coba dibimbing teman-temannya. Ya. Tepuk wudu. Baca Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Melanjutkan dengan doa sawu. Hafal nggak doa sawu? Enggak, udah hafal. Oke. Nanti kita akan belajar juga doa sawu. Nah, ini adalah tata cara berwudu. Nah, yang pertama ini apa ini? Dua, habis itu? Mari kita baca niat berwudu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li-rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Nah, sekarang doa
katakan? Oke, biasa ada orang yang belum hafal. Oke, gak apa, kita baca bersama. Yuk, doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah kalian tadi tahu bagaimana tata cara berwudu, bagaimana doa setelah wudu, maka yang perlu diketahui selanjutnya adalah fadilah atau keutamaan berwudu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah dapat menghasilkan cahaya bermasa. Jadi ketika kalian meninggal, setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di padang, namanya padang. Di sana orang yang sering berwudu atau namanya dawamul wudu itu bagian tubuh yang kena air itu nanti akan bersinar. Misalnya wajahnya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar dan semuanya. Kenapa? Karena yang tertutup itu adalah aurat dan yang di sini nanti pasti akan terbuka bentuknya bersinar tadi. Yang kedua, apa yang kedua? Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Oke, ada yang tahu pas ikatan setan gimana maksudnya? Lupa kalau saya kutuin anak-anaknya nggak diikat kok. Misalnya melepas ikatan setan maksudnya gimana Pak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Maksudnya begini. Kalau kalian habis subuh, mohon maaf, sebelum subuh kan bangun tidur. Bangun tidur itu sunnah untuk memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa? Karena hidung ini, bolongan hidung itu tempat tidurnya setan. Jadi kalau orang habis bangun tidur itu disunahkan untuk namanya istinsyak, yaitu memasukkan air dalam hidung untuk mengeluarkan orang dalam hidung juga setan-setan yang sedang tidur di hidung. Ini kemarin Pak Wali baru ngaji soal ini. Ternyata setan itu kalau kita tidur, dia tidurnya di lubang hidung. Makanya kadang ada orang ngomong dan sebagainya. Itu bukan orang barangkali itu setannya yang ngomong. Garing nggak butuh. Nah, sekarang selain wudu ada namanya tayamum. Nah, tayamum ini ada yang tahu apa itu tayamum? Iya, melaksanakan wudu tapi tanpa menggunakan air atau wudunya menggunakan debu yang suci. Oke, niatnya dibaca bersama 1, 2, 3. Nawaitut tayammum istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Oke, kamu sudah tahu niatnya. Kira-kira doa setelah tayamum beda atau tidak dengan doa setelah wudu? Jawabannya tidak. Ya, jadi doa setelah wudu bisa juga dibaca setelah tayamum. Doanya sama, cuma niatnya saja yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini tadi ya sudah dijelaskan. Jadi ada 2 syarat untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama, apabila tidak menemukan air, misalnya dalam keadaan lama panjang dan sebagainya. Dan yang kedua, ketika dalam kondisi sakit, misalkan sakit cari kira-kira boleh kita mandi tidak? Nah, nggak boleh, maka boleh melaksanakan tayamum. Nah, bagaimana tata cara tayamum? Nah,
seperti yang disebutkan di gambar ini ya. Oke, syarat sama dengan buta yang tergabung tayamum. Yang pertamanya tadi niatnya ya, nama itu tayamum sampai akhir. Yang kedua mengusap wajahnya. Caranya itu adalah misalkan ini ada debu di tembok, tangannya ditempelkan, diketukkan, kemudian diusapkan. Nah, jempolnya jangan, jempolnya begini. Iya. Ini kedua mengusap kedua tangan, misalkan kalian misalkan dulu, ambil debu, ini ya, nah kan ada di tangan, seperti ini, set. Nah ini ujung jarinya, kemudian telapak tangannya kan belum kena, telapak tangannya di sebelah sini, set. Kemudian tadi jempolnya kan ada. Nah, jempolnya demikian. Oke. Tata cara yang terakhir tertib urutan. Mari kita perhatikan video itu. Oke, kalian sudah lihat tadi adalah bagaimana tata cara berwudu menggunakan keran, ya. Bisa kan wudu menggunakan keran? Bisa. Sekarang silakan perhatikan video yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum istibahatus sholati fardhun lillahi ta'ala. Melakukan sholat fardhu karena Allah Ta'ala. Ya, tadi kita sudah menonton tutorial video bagaimana cara wudhu dan bagaimana cara tayammum. Sekarang tugas kalian adalah untuk membuat video wudhu atau tayammum. Nah, sebelum itu silahkan kalian nanti mencari atau membuat konsepnya. Kemudian setelah itu boleh untuk tag video di masjid boleh, atau di tempat wudhu yang lain yang di luar juga boleh. Oke, paham? Ya, oke, silahkan persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Garuda Resul yang akan memperlihatkan video tutorial wudhu dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Demikian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kalian sudah presentasi wudhunya dari dalam bentuk video ya. Bagus-bagus semua, tepuk tangan bagi semua.
nanti kedepannya video itu akan ditampilkan di belakang ya. Mungkin nanti kalau kalian punya waktu lagi lebih luang lagi bisa membuat video tutorial yang lebih bagus diupload di YouTube kalian buat pembelajaran adik-adik kelas kalian atau orang lain yang butuh tutorial itu. Oke. Nah, kemudian karena kegiatan kita pada hari ini selesai, jangan lupa ya yang pertama untuk mengupload hasil kerja kalian tadi video tadi di Google Drive yang sudah diberikan di grup kelas ya. Nanti silakan per kelompok di sana sudah ada folder kelompok masing-masing, silakan diupload di folder tersebut. Yang kedua, selalu tertarik dan untuk mencari ilmu dan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan usaha Allah pasti akan mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ini saja pembelajaran kita pada proyek siang ini. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Assalamualaikum